Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di presentasi sejarah dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Febi Amal Furaidah, nomor absen 12. Saya Natina Esra Apriliana dari absen 26. Saya Fitri Dwi dari absen 14. Saya Muhammad Zaki Fadul Rahman dari absen 25. Saya Muhammad Rafi Fadilah dari absen 24. Saya Ili Yunova Putriswono dari nomor absen 19. Saya Hani Pradila Jaya Angelika dari absen 17. Setelah masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, Nusantara memasuki era baru. Islam masuk dengan damai melalui jalur perdagangan, membawa corak budaya baru yang akulturatif. Kali ini kita akan menjelajahi bidang kesultanan Islam yang pernah tumbuh besar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Inilah kisah Kesultanan Islam Nusantara. Perjalanan kita dimulai dari Sumatera, tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berkembang pesat karena letak strategis di jalur perdagangan internasional. Selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Setelah itu, muncul Kesultanan Aceh yang mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh dikenal memiliki armada laut yang sangat kuat, serta menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Jawa. Di Jawa, kerajaan Islam berkembang melalui peran-peran pedagang dan dakwah Wali Songo. Kesultanan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah. Demak berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Setelah Demak mengalami kemunduran, munculnya Kesultanan Mataram Islam dan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berkembang sebagai perdagangan rempah-rempah, sedangkan Kesultanan Mataram Islam terkenal karena mengalami kekuasaan di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya, perjalanan berikutnya menuju ke Sulawesi. Di daerah tersebut terdapat kerajaan Gorontalo yang berkembang menjadi kerajaan besar Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Raja Alauddin Menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kerajaan Gorontalo juga terkenal sebagai pusat perdagangan maritim yang ramai dan memiliki hubungan dengan banyak pedagang dari luar negeri. Di kawasan Indonesia Timur terdapat Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Kedua kesultanan ini terkenal sebagai penghasilan rempah-rempah terbesar pada masanya. Karena kekayaan rempah-rempah itulah yang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Walaupun sering bersaing, Ternate dan Tidore memiliki peran besar dalam melawan penjajahan bangsa asing serta mempertahankan kekuasaan wilayah Maluku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terdapat kerajaan Gorontalo yang berkembang menjadi kerajaan besar di melawan penjajahan bangsa asing serta mempertahankan kekuasaan Maluku. Kedua kesultanan tersebut perjalanan kita dimulai dari Islam. Kesultanan selanjutnya kita Samudra Pasai. Kerajaan ini Islam di Nusantara. Setelah itu, muncul Kesultanan Aceh yang mencapai masa kejayaan agama.